Om Swastiastu, selamat pagi Bapak Putu Ardiasa selaku dosen pengantar tiketing. Pada kesempatan ini kami akan mendeskripsikan paper kami yang mengambil topik tentang objek wisata The Bloom Garden yang berada di Kabupaten Tabanan. Sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama Tiang Sendiri, Nyoman Radita Widyasa. Yang kedua Ayu Putu Sri Wismantari. Dan yang ketiga Imade Putra Mardiana. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bab 1 yaitu pendahuluan, dimulai dari latar belakang. Adapun yang melatar belakangi kami mengambil topik The Bloom Garden, di mana The Bloom Garden merupakan salah satu objek wisata yang sedang hit atau sedang ngetren yang ada di Bali, di mana The Bloom Garden ini banyak dikunjungi oleh wisatawan baik itu domestik maupun mancanegara. Keunggulan daripada The Bloom Garden ini, di mana lokasinya itu searah dengan Pura Ulun Danu yang ada di Tabanan. Nah, tepatnya sekali lokasi daripada The Bloom Garden ini adalah di Banjar Batu Nise, Candi Kuning, Kecamatan Baturiti, Tabanan. Lokasi The Bloom Garden ini juga berdekatan dengan objek wisata Desilas Bedugul dan juga Kebun Raya. Nah, dari paparan di sana tersebut, The Bloom Garden juga memiliki keunikan tersendiri bagi para wisatawan yang berkunjung di tempat objek wisata The Bloom Garden. Salah satunya di mana The Bloom Garden memiliki beberapa spot foto yang sangat bagus dan juga berbagai macam bunga yang tertanam di areal objek wisata The Bloom Garden. Nah, salah satu spot dokumentasi yang bagus sebagai background yaitu di mana The Bloom Garden memiliki kincir angin ala Eropa dan juga bingkai loft yang cocok nantinya bagi wisatawan untuk menjadi background dokumentasi. Nah, dari pemaparan itu kami dapat menarik rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana gambaran umum dari objek wisata The Bloom Garden. Yang kedua, berapa harga tiket masuk di objek wisata The Bloom Garden serta pelayanan apa saja yang tersedia di The Bloom Garden. Kemudian tujuan dari pembuatan paper ini yang pertama untuk mengetahui gambaran umum daripada objek wisata The Bloom Garden. Yang kedua untuk mengetahui harga tiket masuk serta pelayanan apa saja yang terdapat pada objek wisata The Bloom Garden. Selanjutnya saya akan jelaskan bab 2 yaitu landasan teori. Kalau melihat dari objek wisata The Bloom Garden sudah memenuhi unsur atau syarat sebagai daya tarik wisata. Yang dimaksud di sini adalah unsur 5A. Yang pertama yaitu accommodation. Jadi di The Bloom Garden sudah ada akomodasi yang nantinya bisa dinikmati atau digunakan oleh para pengunjung, baik itu wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik. Terus yang selanjutnya accessibility. Kalau kita melihat accessibility atau akses menuju ke tempat wisata The Bloom Garden itu sangat bagus dan juga sangat memadai. Serta untuk mencapai tempat ini, para wisatawan juga bisa menggunakan transportasi umum seperti bus dan juga transportasi lainnya. Yang selanjutnya itu activities. Yang ketiga itu activities, di mana pengunjung ketika berkunjung ke tempat wisata The Bloom Garden bisa melakukan berbagai macam activities, yaitu bisa trekking atau melihat berbagai macam bunga. Terus yang kedua bisa melakukan aktivitas ATV, paintball, swing, ataupun camping di sekitar kawasan Bedugul ataupun di sekitar kawasan The Bloom Garden. Amenities. Nah, untuk amenities di daerah The Bloom Garden, daerah wisata The Bloom Garden juga dilengkapi dengan amenities yang sangat mendukung, yaitu seperti restoran, ATM, minimart, pasar tradisional, dan lain sebagainya. Nah, terus selanjutnya itu adalah yang terakhir, attraction. Jadi, karena lokasi daripada objek wisata The Bloom Garden ini berada di Kabupaten Tabanan, biasanya di Kabupaten Tabanan itu ada Ulun Danu
festival, di mana dalam festival itu para pengunjung disuguhkan berbagai macam atraksi seni budaya dan juga disajikan berbagai macam kuliner yang khas yang ada di daerah Kabupaten Tabanan. Baik, sekian pemaparan dari saya. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya, Ayu Putu Sri Wismantari. Baik, untuk waktu saya persilakan. Terima kasih. Om Swastiastu. Selamat pagi Bapak Putu Ardiasa, dosen pengempu mata kuliah pengantar tiketing. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan objek wisata The Blooms Garden. Di sini saya Ayu Putu Sri Wismantari akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, dan saya akan membahas tentang gambaran umum dari objek wisata The Blooms Garden. Ya, objek wisata The Blooms Gardens yang berlokasi di Banjarbatu Nesa, Desa Candi Kuning, Kecamatan Batu Riti, Kabupaten Tabanan, yang mana lokasinya yang sangat strategis dengan jalan searah menuju ke Danau Beratan, Kebun Raya Bedugul, dan satu kawasan dengan Desilas Bedugul. Dan jadi objek wisata The Blooms Gardens ini dapat ditempuh atau dijangkau dengan menggunakan sepeda motor, mobil pribadi, maupun angkutan umum seperti bus dan taksi lainnya. Objek wisata The Blooms Gardens yang berada di daratan tinggi dengan udara yang sejuk dan panorama yang indah, dan taman bunga yang cantik juga yang terinspirasi dari The Miracle Gardens yang ada di Dubai dan Taman Indah Bunga yang ada di Bandung. Dan The Blooms Gardens yang latar belakangnya itu adalah pegunungan, yang mana sangat cocok untuk para wisatawan yang merasa jenuh berada di kota untuk berkunjung ke The Blooms Gardens, dan mereka akan merasakan rileks dan segar kembali. The Blooms Gardens yang terletak di pegunungan ya, jadi sangat mudah juga ke destinasi wisata lainnya. Jadi lokasinya sangat strategis yang merupakan salah satu alasan mengapa The Blooms Gardens ini sangat cepat populer di kalangan wisatawan lokal maupun mancanegara, meski baru diresmikan pada bulan Juni 2019. Nah, bagi Anda yang hobi traveling dan suka mengabadikan setiap momen Anda di sosial media, jadi The Blooms Gardens ini sangat cocok untuk dikunjungi karena memiliki spot-spot foto yang unik dan instagenik pastinya, dan cocok untuk semua kalangan usia. Dan samping itu juga terdapat patung Dewi Danu yang dibangun tepat di tengah-tengah taman, dan dari titik ini Anda dapat melihat keseluruhan dari pemandangan The Blooms Gardens yang menakjubkan. Foto ya untuk selfie dan WiFi bersama keluarga. Jadi di situ ada juga kincir angin khas negara Belanda yang ada di Eropa, dan ada juga pohon yang memancarkan air yang berada di sekitar 500 meter dari taman bunga, serta terdapat juga bingkai yang berbentuk simbol cinta yang bisa digunakan untuk berfoto bersama pasangan maupun keluarga tercinta. Adapun beberapa objek wisata yang berada di sekitaran The Blooms Gardens ya, seperti Danau Beratan, Kebun Raya Bedugul, dan Desilas Agrotourism yang bahkan hanya 10 menit ya jika Anda berjalan kaki dari The Blooms Gardens menuju Desilas Agrotourism. Jadi The Blooms Gardens ini sangat cocok dikunjungi bersama pasangan maupun keluarga tercinta ya, untuk merilekskan pikiran dan kembali segar untuk melakukan aktivitas selanjutnya. Nah, untuk pembahasan selanjutnya saya akan membahas tentang jenis tiket, harga tiket, dan penjualan tiket. Jika wisatawan ingin menikmati keindahan dari The Blooms Gardens ya, jadi wisatawan itu wajib untuk membeli tiket, yang mana tiket dari The Blooms Gardens ini adalah jenisnya berupa tiket cetak ya, dan harganya pun sewaktu-waktu bisa berubah, dan
tiket di The Blooms Gardens ini dibagi menjadi 2 kategori, yaitu untuk wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara. Nah, untuk yang domestik, ya wisatawan domestik, harga tiket untuk orang dewasa adalah 20.000, dan untuk anak-anak usia 5 tahun sampai 10 tahun dikenakan biaya sebesar 10.000, dan di bawah 5 tahun itu free. Jadi untuk wisatawan mancanegara juga, untuk yang dewasa itu adalah 40.000, dan untuk anak-anak 5 sampai 10 tahun dikenakan biaya 20.000, dan di bawah 5 tahun juga sama free. Dan untuk mendapatkan tiket tersebut, ya para wisatawan akan memasuki The Blooms Gardens dan menuju loket atau bagian front office dan membayar harga tiket sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan selain itu juga dikenakan biaya untuk mobil sebesar 5.000 per mobil. Untuk sepeda motor itu 2.000 per sepeda motor, dan 10.000 untuk per bis, ya. Jadi selanjutnya wisatawan berkunjung sebaiknya di jam buka dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore, yang mana juga ada waktu terbaik ya disarankan untuk berkunjung ke The Blooms Gardens ini dari jam 9 pagi sampai jam 11 ya, karena sebelum turunnya kabut yang menutupi keindahan dari pemandangan The Blooms Garden tersebut. Dan biasanya para wisatawan akan menghabiskan waktu sekitar 4 sampai 5 jam berada di Blooms Gardens ini untuk mengelilingi keindahan taman The Blooms Gardens, ya, seperti jalan kaki, mengambil foto selfie, dan menikmati keindahan dari The Blooms Garden tersebut. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan yang sengaja maupun tidak sengaja. Untuk presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Imade Putra Mardiana. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai layanan yang disediakan dan biaya operasional. Nah, sebelum saya lanjut menyampaikan mengenai layanan yang disediakan dan biaya operasional, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Imade Putra Mardiana. Layanan yang disediakan The Bloom Garden adalah layanan fasilitas umum seperti restroom dan layanan informasi, di mana setelah puas wisatawan dengan pemandangan yang ada di sini, wisatawan juga dapat mengunjungi pusat oleh-oleh yang ada di sekitar objek wisata Bedugul Bali. Kemudian wisatawan juga bisa menikmati berbagai macam hidangan yang ditawarkan oleh beberapa restoran, warung makan, dan juga rumah makan, baik yang ada di area atau objek wisata The Bloom Garden maupun di sekitar wilayah tersebut atau di sekitar wilayah objek wisata The Bloom Garden. Meski termasuk tempat wisata baru, akan tetapi fasilitas yang ada di taman ini cukup lengkap dan memadai. Selain fasilitas umum yang mendasar seperti toilet dan area parkir, taman ini juga menyediakan fasilitas penunjang seperti rumah makan, penginapan, spot menarik, dan beberapa wahana permainan yang menyenangkan seperti ATV, swing, camping area, paintball, dan banyak lagi lainnya. Nah, di mana rencananya dari pihak pengelola akan memperluas area wisatawan ini atau wisata ini, di mana dulunya atau saat ini hanya 5 hektar dan akan dikembangkan seluas sekitar
25 hektar dari yang sebelumnya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata selama kami presentasi, kami mohon maaf dan kami akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.